Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Setio, NRP 38. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data warehouse dan decision support. Eh, Materi ini telah diberikan oleh dosen pembimbing saya, Bapak Ringga Asmara, Sarjana Komputer OCA. Hmm, Pokok bahasan kita kali ini yang pertama adalah arsitektur data warehouse. Yang kedua, implementasi data warehouse. Yang ketiga, view dan decision support. Tujuan kita kali ini memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua, dapat mendesain model data multidimensi. Yang ketiga, memahami online analytical processing atau OLAP. Yang keempat, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Yang kelima, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse sendiri yaitu suatu data didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk kubus data. Ada dua dimensi yang mempengaruhi data warehouse, yaitu yang pertama dimensi tabel, yang kedua tabel fakta. Dimensi tabel sendiri terdiri dari item name, brand, dan tipe, atau time yang terdiri dari day, week, month, query, dan years. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Data warehouse ini adalah contoh data warehouse antara klien dan klien melakukan query dan analisis. Lalu ke warehouse dan ke integrator, ada metadata, lalu ke ekstraktor monitor, 1, 2, dan 3, lalu ke sumber masing-masing. Dan ini arsitektur data warehouse. Bisa dilihat sendiri. Dan implementasi data warehouse sendiri dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online, data yang dipindah harus dikonversi terlebih dahulu dengan cara dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, urutan atribut, dan sebagainya. Sehingga ketika data dipindah relasinya tidak pecah. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse yang perlu disinkronisasikan secara periodik. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Ada beberapa contoh view. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Menggunakan grid view, regional sales, kategori sales dan state, ASILEC, P kategori, S sales, L state, from product, P sales S, location L, where P PID sama dengan S, PID and S, log ID sama dengan L, log ID. Sedangkan query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Menggunakan select from where, yaitu select R kategori R state, sum, R sales, from regional sales R, group by R kategori R state. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu di dalam from terdapat from lagi, yaitu select R kategori R state, sum R sales, from select P kategori S sales, L state, from product P sales S, location L, lalu menggunakan kondisi where P PID sama dengan S PID and S log ID sama dengan L log ID, as R, group by R kategori R state. Kita masuk ke soal yang pertama. Aplikasi decision support adalah aplikasi yang memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Yang kedua, proses model level atom data yang disajikan dimensi dan ukuran. Yang ketiga, suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensional yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales yang memungkinkan untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Sedangkan dimensi table terdiri dari item, terdapat item name, brand, dan tipe, atau time terdiri dari day, week, month, query, dan years. Tabel fakta sendiri memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Yang keempat, karena tabel fakta merupakan bagian dalam warehouse yang digunakan untuk menampilkan informasi lebih lengkap dan detail sesuai perencanaan data warehouse. Yang kelima, view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support yang berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronkan secara periodik. Selesai. Cukup singkat materi kita kali ini. Semoga bisa membantu. Apabila ada yang ditanyakan, bisa komen-komen di bawah ini.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.